Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya pada kesempatan kali ini di mata kuliah Sosiologi Politik pada pertemuan yang keempat. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua diberikan kesehatan serta kelapangan waktu serta kesempatan sehingga kita mengikuti pembelajaran pada mata kuliah kali ini dengan keadaan yang baik. Masih di kanal YouTube 3 Dosen Slebeo, kita lanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan perubahan sosial di masyarakat. Pada dasarnya, masyarakat itu tidak bersifat homogen. Masyarakat kita itu heterogen, di mana masyarakat itu terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Di lain pihak juga ada lagi perbedaan masalah status sosial, kekayaan, kasta, dan lain sebagainya. Akibat dari hal tersebut, muncul pola perilaku berulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Dari pola hubungan inilah nantinya akan memunculkan struktur sosial di masyarakat, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Struktur sosial masyarakat yang terdapat pada satu wilayah tentu tidak akan sama dengan struktur sosial masyarakat pada wilayah yang lain, karena ini akan dilatar belakangi oleh kebudayaan dan juga bagaimana gaya hidup di masing-masing wilayah. Next. Pengertian struktur sosial masyarakat. Secara harfiah, struktur bisa diartikan sebagai susunan atau bentuk. Struktur tidak harus dalam bentuk fisik. Ada pula struktur yang berkaitan dengan sosial. Karena dalam hal ini atau dalam kasus ini, kita tidak berbicara tentang struktur bangunan ataupun struktur gedung, tetapi struktur dalam sosial masyarakat. Menurut ilmu sosiologi, struktur sosial masyarakat adalah tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat. Susunannya bisa berbentuk vertikal atau dari bawah ke atas, atau sebaliknya dari atas ke bawah, maupun berbentuk horizontal ataupun ke samping dengan sesama manusia. Next. Ciri-ciri struktur sosial. Ciri-ciri struktur sosial antara lain yang pertama muncul pada kelompok masyarakat. Struktur sosial hanya bisa muncul pada individu-individu yang memiliki status atau peran. Status mereka inilah atau peran mereka inilah nanti yang akan membuat atau menciptakan struktur sosial. Status dan peranan masing-masing individu hanya bisa terbaca ketika mereka berada dalam suatu kelompok atau masyarakat. Nah, ketika mereka nanti berkumpul, mereka dengan sendirinya akan membentuk kelompok-kelompok atau suatu kelompok sosial sehingga struktur ini akan dapat dilihat. Yang kedua, berkaitan dengan kebudayaan. Kelompok masyarakat lama-kelamaan akan membentuk suatu kebudayaan. Setiap kebudayaan memiliki struktur sosialnya sendiri. Seperti kita ketahui, bahwasanya kebudayaan itu dibentuk oleh suatu kebiasaan yang berjalan dalam waktu yang lama. Dengan adanya kebudayaan itu, maka kelompok yang menganut budaya tersebut akan membentuk struktur sosialnya sendiri. Yang ketiga, dapat berubah dan berkembang. Masyarakat tidak statis karena terdiri dari kumpulan individu. Mereka bisa berubah dan berkembang sesuai dengan tuntunan zaman. Misal, jika pada zaman dahulu kelompok-kelompok tersebut hanyalah mungkin kelompok para sosialita yang hanya bicara masalah bisnis, saat ini dengan berkembangnya waktu dan teknologi, maka kelompok tersebut dapat berubah. Tidak hanya bicara tentang bisnis, juga bicara tentang sosialita dan perkembangan-perkembangan yang lain sesuai dengan informasi yang mereka kembangkan atau mereka dapat. Next. Selanjutnya kita akan berbicara tentang fungsi dari struktur sosial. Struktur sosial memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama sebagai fungsi identitas. Struktur sosial berfungsi sebagai penegas identitas yang dimiliki oleh sebuah kelompok. Kelompok yang anggotanya memiliki kesamaan dan latar belakang ras, sosial, dan budaya akan mengembangkan struktur sosialnya sendiri sebagai pembeda dari kelompok lainnya. Dengan adanya perbedaan ras, sosial, dan budaya, mereka akan menunjukkan bagaimana identitas yang mereka miliki. Next. Berikutnya, fungsi struktur sosial yang lain adalah sebagai fungsi kontrol. Dalam kehidupan bermasyarakat, selalu muncul kecenderungan dalam diri individu untuk melanggar norma, nilai, atau peraturan lain yang berlaku dalam masyarakat.
Seperti ada bahasa yang menyatakan bahwasannya peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Nah, dengan adanya struktur sosial ini, maka ini akan menjadi kontrol bagi individu tersebut untuk tidak melanggar norma, nilai, dan peraturan tersebut. Bila individu tadi mengingat peranan dan status sosial yang dimilikinya dalam struktur sosial, kemungkinan individu tersebut akan mengurungkan niatnya untuk melanggar aturan. Secara sederhana misalnya, anak seorang pimpinan agama atau tokoh agama akan berpikir dua kali untuk membuat pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan agama karena akan dapat merusak struktur sosial yang sudah dibentuk oleh kelompok sosial orang tuanya. Next. Fungsi struktur sosial yang terakhir adalah sebagai fungsi pembelajaran. Individu belajar dari struktur sosial yang ada di dalam masyarakat. Hal ini dimungkinkan mengingat masyarakat merupakan tempat salah satu untuk berinteraksi. Banyak hal yang bisa dipelajari dari sebuah struktur sosial masyarakat, mulai dari sikap, kebiasaan, kepercayaan, dan kedisiplinan. Dengan adanya struktur sosial ini, individu-individu yang terkumpul dalam kelompok tersebut dengan sendirinya akan melihat dan memperhatikan bagaimana cara bersikap ataupun kebiasaan kelompok tersebut, sehingga dengan mereka bergabung, mereka akan tanpa disadari mempelajari bagaimana kebiasaan-kebiasaan ataupun bagaimana budaya yang ada di situ tanpa harus belajar secara literate atau secara pendidikan formal. Next. Berikutnya kita akan membahas tentang bentuk struktur sosial. Bentuk struktur sosial ada dua, yaitu stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Stratifikasi sosial adalah struktur dalam masyarakat yang membagi masyarakat dalam tingkatan-tingkatan. Jadi dalam hal ini kita akan melihat perbedaan masyarakat itu berdasarkan tingkatan-tingkatannya, di mana ukuran yang biasa dipakai adalah kekayaan, pendidikan, keturunan, atau kekuasaan. Sementara diferensiasi sosial menurut Suryono Sukanto adalah penggolongan masyarakat atas perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejajar. Misalnya perbedaan agama ataupun perbedaan warna kulit, di mana mereka memiliki mungkin kekayaan pendidikan yang sama, namun diferensiasi sosial mereka berbeda karena perbedaan-perbedaan yang mereka miliki. Next. Setelah kita memahami apa itu stratifikasi sosial, maka kita akan lihat bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup adalah stratifikasi sosial yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan posisi atau mobilitas sosial. Hal ini contohnya bisa kita lihat di suatu negara, misalnya di India, di mana negara tersebut menganut sistem kasta. Ketika seseorang sudah berada dalam satu kasta tertentu, maka secara turun-temurun dia akan tetap berada dalam kasta ataupun stratifikasi sosial tersebut. Yang kedua, stratifikasi sosial terbuka adalah stratifikasi yang mengizinkan adanya mobilitas, baik naik ataupun turun. Biasanya stratifikasi ini tumbuh pada masyarakat modern. Kita bisa ambil contoh misalnya dari orang yang pendidikannya biasa, ketika dia rajin belajar bisa menaikkan tingkat pendidikannya. Ataupun orang yang miskin, ketika dia rajin bekerja, dia akan bisa meningkatkan statusnya menjadi orang kaya. Atau bahkan sebaliknya, orang yang kaya bisa bangkrut dan jatuh menjadi miskin. Yang ketiga, stratifikasi sosial campuran. Hal ini bisa terjadi bila stratifikasi sosial yang terbuka bertemu dengan stratifikasi sosial yang tertutup. Anggotanya kemudian menjadi anggota dua stratifikasi sekaligus. Ia harus mampu untuk menyesuaikan diri terhadap dua stratifikasi yang anut. Kita bisa ambil contoh, misalnya ada salah satu warga di India dengan kasta tertentu pindah ke negara lain yang tidak menganut sistem kasta. Maka secara otomatis kasta yang dia anut itu akan hilang dan akan menyesuaikan dengan stratifikasi sosial terbuka, di mana akan berdasarkan kepada pendidikan ataupun kekayaan ataupun hal lain yang ada pada wilayah tersebut. Next. Stratifikasi sosial dapat dilihat berdasarkan ukurannya. Ada 3 hal yang menjadi dasar dari ukuran stratifikasi sosial. Yang pertama adalah dasar ekonomi. Berdasarkan status ekonomi yang dimiliki, masyarakat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan atas yang terdiri dari para orang-orang kaya, pengusaha, penguasa, ataupun orang yang memiliki penghasilan besar. Yang kedua, golongan menengah yang terdiri para pegawai kantor, para petani pemilik lahan, dan juga para pedagang. Yang ketiga ada golongan bawah,
yang bisa terdiri dari para buruh-buruh ataupun buruh tani maupun para budak. Walaupun pada saat ini tidak ada lagi perbudakan, namun itu bisa kita masukkan ke dalam golongan bawah. Yang kedua, berdasarkan pendidikan. Orang yang berpendidikan rendah akan menempati dan memiliki posisi yang terendah berturut-turut hingga orang memiliki pendidikan tinggi. Maka dasar pendidikan yang dimiliki orang akan menentukan di mana dia akan berada. Yang ketiga, dasar kekuatan. Stratifikasi jenis ini berhubungan erat dengan wewenang ataupun kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Semakin besar wewenang atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, maka akan semakin tinggi strata sosialnya. Penggolongan yang paling jelas tentang stratifikasi sosial ini kita bisa lihat dalam dunia politik. Ketika orang memiliki kewenangan atau kekuasaan yang lebih tinggi, maka dia akan memiliki jabatan ataupun tingkat strata yang lebih tinggi. Next. Dengan adanya stratifikasi sosial, tentu saja akan menimbulkan dampak di masyarakat. Dampak itu tentu saja ada yang positif, ada yang negatif. Dampak positif yang timbul dengan adanya stratifikasi sosial adalah orang yang berada pada lapisan terbawah akan memiliki motivasi dan terpacu semangatnya untuk bisa meningkatkan kualitas diri hingga memungkinkan ia naik ke tingkatan yang lebih tinggi dan memperbaiki status sosialnya di masyarakat. Namun dampak negatif yang dapat timbul dengan adanya stratifikasi sosial ini adalah timbulnya kesenjangan sosial di masyarakat. Akan ada gap ataupun golongan-golongan orang yang akan membuat pembatasan mereka dengan yang lainnya. Misalnya si kaya dengan si miskin, si pintar dengan si bodoh, kemudian yang memiliki kekuasaan dengan yang tidak memiliki kekuasaan. Next. Setelah sebelumnya kita membahas tentang stratifikasi sosial, kita akan sekarang membahas tentang apa itu diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial ada 6 jenis. Yang pertama adalah diferensiasi ras. Ras adalah suatu kelompok manusia dengan ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Secara umum, ras itu dibagi menjadi 3, yaitu ras Mongoloid, Negroid, dan Kaukasoid. Nah, orang Indonesia sendiri termasuk dalam ras Mongoloid. Kemudian, diferensi sosial berdasarkan suku bangsa. Suku bangsa adalah kategori yang lebih kecil dari ras. Indonesia termasuk negara dengan aneka ragam suku bangsa tersebar dari Sumatera hingga Papua. Dengan keberadaan banyaknya suku bangsa ini, diferensiasi kita sangat kaya dan ini menjadi suatu kekayaan tersendiri yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dengan menganut Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Yang berikutnya adalah diferensiasi klan. Klan merupakan suatu kesatuan keturunan kepercayaan dan tradisi. Klan ini sebenarnya merupakan turunan dari diferensiasi suku. Dari suku tersebut lahirlah klan. Dalam suku Batak misalnya, klan itu bisa disebut sebagai marga yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah diferensiasi agama. Di Indonesia kita mengenal ada banyak agama, antara lain agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan lainnya. Saat ini bahkan kepercayaan leluhur atau yang berasal dari nenek moyang sudah mulai diakui, misalnya seperti kejawen dan sebagainya macam. Yang berikutnya diferensiasi profesi, di mana di sini pembedaannya berdasarkan atas kelompok pekerjaan yang dimiliki oleh orang-orang atau individu tertentu. Dan terakhir adalah diferensiasi jenis kelamin. Jelas sekali bahwasannya masyarakat ini akan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin yang akan menyangkut kepada bentuk dan sifat dasarnya. Karena untuk pria dan wanita tentu memiliki sifat dasar yang berbeda. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian perubahan sosial dan budaya. Berikut ini disajikan beberapa pengertian dari perubahan sosial dan budaya dari beberapa ahli sosiolog. Yang pertama dari Suyono Diryo Sisworo. Perubahan sosial dan budaya adalah sebagai perubahan fundamental yang terjadi dalam struktur, sistem sosial, dan organisasi sosial. Sementara Mike Iver mengatakan bahwasannya hal itu merupakan perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap kesinambungan hubungan sosial tersebut.
Lain halnya dengan Kingsley Davis menyatakan bahwasannya hal itu merupakan sebuah atau sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sosial. Sementara Profesor Dr. Selo Sumarjan mengatakan bahwasannya perubahan sosial dan budaya merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Next. Selanjutnya kita akan membahas pengertian perubahan budaya. Kata budaya dalam kata kebudayaan memiliki arti semua hasil karya, hasil rasa, dan hasil cipta masyarakat. Hasil karya dari masyarakat menimbulkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang mempunyai kegunaan melindungi masyarakat terhadap lingkungan alamnya. Hasil rasa masyarakat mewujudkan norma-norma atau nilai-nilai kemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi diri dari kekuatan lain dalam masyarakat. Sementara hasil cipta merupakan keinginan manusia untuk menciptakan sesuatu yang menyatakan perasaan atau keinginan kepada orang lain. Dari ketiga pengertian di atas, apabila terjadi perubahan sosial, kita bisa memaknainya sebagai perubahan unsur-unsur kebudayaan karena perubahan pola pikir masyarakat sebagai pendukung masyarakat itu sendiri. Next. Berikutnya kita akan melihat hubungan antara perubahan sosial dan perubahan budaya, di mana kita bisa lihat bahwasannya kedua perubahan ini bisa saling mempengaruhi. Yang pertama, perubahan kebudayaan yang diikuti dengan perubahan sosial. Kita bisa lihat misalnya perubahan dalam alat transportasi. Dengan adanya alat transportasi, maka terciptalah peraturan-peraturan berlalu lintas yang harus dipatuhi oleh pengguna jalan. Yang berikutnya adalah perubahan kebudayaan yang tidak diikuti perubahan sosial. Misalnya perubahan mode pakaian dan potongan rambut. Walaupun mode berganti, namun sistem sosial di masyarakat tidak akan mengalami perubahan. Next. Sekarang kita akan melihat bentuk-bentuk perubahan sosial dan budaya. Yang pertama adalah planned change dan unplanned change. Planned change ataupun perubahan yang direncanakan adalah perubahan sosial dan perubahan budaya yang telah direncanakan sebelumnya oleh pihak yang mengadakan perubahan. Misalnya program keluarga berencana. Hal ini sudah direncanakan dari jauh-jauh hari oleh agent of change sehingga perubahan sosial budaya berubah dari dahulu memiliki pengertian atau pemahaman banyak anak banyak rezeki, sekarang dengan jargon 2 anak cukup. Yang selanjutnya adalah perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change, adalah perubahan yang terjadi di luar kehendak masyarakat. Kita bisa ambil contoh misalnya dalam sebuah perusahaan besar terjadi PHK besar-besaran. Nah, efek dari terjadinya perubahan para pekerja menjadi tidak bekerja itu bisa sangat luar biasa, antara lain terjadinya pengangguran dan juga meningkatnya tingkat kriminal ataupun kejahatan di masyarakat. Hal ini merupakan sesuatu yang terjadi di luar kehendak masyarakat. Next. Bentuk perubahan sosial budaya yang berikutnya adalah perubahan sosial budaya secara cepat dan secara lambat. Perubahan secara lambat atau evolusi adalah perubahan sosial budaya yang memerlukan waktu relatif lama dan melalui tahapan-tahapan yang saling mengikuti secara lambat. Belakangan ini bisa kita ambil contoh adalah bagaimana terjadi evolusi penggunaan bahan bakar minyak, dalam hal ini minyak tanah, berubah menjadi penggunaan gas dalam kebutuhan sehari-hari. Berikutnya adalah perubahan sosial budaya secara cepat atau revolusi, yaitu perubahan sosial budaya dalam masyarakat yang terjadi relatif cepat dan menyangkut sendi-sendi pokok masyarakat. Syarat-syarat terjadi revolusi adalah adanya keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan, adanya pemimpin atau sekelompok orang yang mempelopori perubahan tersebut, kemudian harus ada momentum atau saat yang tepat untuk melakukan revolusi, dan yang terakhir adalah pemimpin tersebut merumuskan rasa tidak puas kelompok untuk dijadikan program ke arah pergerakan. Revolusi ini bisa kita lihat ketika terjadi perubahan dari orde lama menjadi orde baru. Berikutnya adalah faktor-faktor perubahan sosial. Ada faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri atau faktor intern, yaitu perubahan jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru,
pertentangan atau konflik dalam masyarakat dan terjadinya pemberontakan atau revolusi dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Yang kedua, faktor yang berasal dari luar masyarakat atau faktor eksternal. Antara lain penyebabnya adalah dari lingkungan alam atau bencana alam. Yang berikutnya adalah peperangan, dan yang terakhir adalah pengaruh atau kontak dengan kebudayaan lain. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mendorong perubahan sosial dan budaya. Ada kontak dengan masyarakat lain, sistem pendidikan yang semakin maju, sikap menghargai hasil karya orang lain, keinginan untuk maju, adanya toleransi di masyarakat, terjadinya sistem lapisan masyarakat yang terbuka yang menyebabkan terjadinya perubahan strata sosial di masyarakat, penduduk yang sangat heterogen, kemudian adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan yang menjadikan adanya revolusi di masyarakat, kemudian meningkatnya orientasi hidup di masa depan, dan yang terakhir adalah nilai bahwa manusia harus selalu berikhtiar untuk memperbaiki hidup sehingga sistem lapisan masyarakat yang terbuka bisa tercipta dan terjadi di masyarakat. Next. Demikian pertemuan kita yang keempat pada kesempatan kali ini dengan judul Struktur dan Perubahan Sosial Masyarakat. Apabila ada hal yang kurang dipahami atau ingin ditanyakan, silakan sampaikan melalui kolom komentar di channel ini. Kemudian untuk absensi, saya menerapkan sistem absensi ganda. Yang pertama adalah dengan mengetikkan nama dan NPM pada kolom komentar di channel ini. Dan kalian juga jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang kedua, kalian silakan mengetikkan link di bawah masing-masing semester kalian. Masing-masing semester memiliki link yang berbeda, silakan ketikkan link tersebut dan isi sesuai dengan data yang diminta. Next. Saya juga menyertakan kuis pada pertemuan kali ini. Silahkan kalian jawab pertanyaan yang tersedia dalam link berikut. Setelah kalian buka linknya, jawab semua pertanyaan yang diberikan dan kumpulkan paling lama 2 hari setelah bahan pembelajaran ini diberikan kepada kalian. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat difahami dan berguna bagi kalian. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan dapat bertemu pada kesempatan selanjutnya. Jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan kehadiran kalian. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.